Selamat malam semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam leluhur ya. Hari ini adalah pertemuan ke-6 kita di Rekayasa Web yang akan membahas spesial tentang tema. Walaupun di pertemuan sebelumnya kita udah nyinggung sedikit tentang bagian dari tema. Apa itu? Tepatnya menu atau navigasi. Oke. Hari ini kita spesial bahas tema, gambarannya seperti ini. Konsentrasi ya. Silakan lihat website kalian di front end. Lihat bagian atas itu tulisannya apa? Apa yang bisa di bawah? Praktikum ya. Yang si Fakih apa tulisannya? Praktikum rekayasa web. Oke, gitu ya. Kok yang saya tiba-tiba ada gajahnya misalnya seperti ini? Kok ada belalainya? Lion King pula tulisannya. Terus di bawah, yang saya kok ada peta, ada begininya. Kok bisa? Nah, inilah yang disebut namanya customisasi atau menyesuaikan tema. Konsentrasi ya. Jadi tema itu adalah tampilan webnya. Konsentrasi, tema itu tampilan webnya. Kostumisasi adalah dari tampilan itu kita mau mengubah apanya, menyesuaikan apanya. Contoh, yang kalian belum punya logo, yang saya udah punya. Yang kalian sudah punya judul situs, tapi slogannya belum ada. Kalau menu udah kita bikin kemarin, oke. Di footer saya udah ada begini, tapi yang kalian belum ada, misalnya baru menu-menu aja sama 3 warna putih. Kok bisa kayak gini? Ya itulah sesuaikannya. Oke, lihat baik-baik lagi. Untuk ganti tema sangat mudah. Saya cukup ngeklik satu tombol. Kalian lihat, ini namanya Bisvita. Ada di materi terkait Bisvita. Cara installnya gimana Bisvita itu juga ada di sini. Langkah-langkahnya seperti biasa yang mau saya bilang. Bacalah dulu dari atas. Baca baris demi baris, berusaha pahami. Kalau udah nanti gulung. Ujung-ujungnya yang mau saya bilang, cara nginstal Bisvita tadi gimana? Atau dapetin kepala singa itu gimana? Ada caranya. Nah, yang kuning-kuning nih ada saya tandai itu. Kemudian bagaimana masang tema di sini. Nah, ini yang saya contohin. Di saya, kan saya udah aktifin nih. Saya tinggal buka satu lagi atau buka ulang alamatnya. Apa yang terjadi? Saya coba lihat. Nah, sambil melihat nih kan berantakan nih seolah-olah nih. Kok aneh bener Pak? Ya Bapak nih kata kalian. Nah, tadi saya ada ngubah dari sini nih. Pengaturan membaca kalau nggak salah. Nah, jadi ini penting karena sudah ada beberapa tema saya coba, dia jadi berantakan. Nah, saya akan coba misalnya naruhnya kalau nggak beranda adalah home-nya. Nah, saya coba dulu. Kalau udah nyimpan ini, saya akan coba reload. Nah, ini yang sebelumnya itu, yang ini setelahnya. Katakanlah kok berantakan, kok warnanya udah kayak gini, ada saya ganti ini. Nah, ini berandanya. Tapi untuk pack dia masih banyak ini berantakan. Kenapa? Sekali lagi itu karena saya ada import demo konten. Nanti aja kalau kalian mau lihat. Nah, ini saya akan ganti ke home. Jadi konsepnya dia desain layout itu naruhnya di pack. Dia namain home. Kok banyak bener home-nya? Sabar. Saya cari dulu yang mana. Karena kebetulan dia namain otomatis. Nah, ini masih sama, masih tipe yang berantakan. Tapi nanti saya akan tunjukin videonya aja lah untuk kalian biar lihat gambarannya itu bagaimana dia yang benar. Ini home yang kedua. Saya coba lagi. Silakan. Iya, silakan. Silakan. Siapa nama Rama ini ya? Manda nih Pak. Hah? Manda. Ramanda. Oke. Pak, Silakan. ini Manda, duit kok apa? Harusnya. Loh, perjanjiannya sekali tidak masuk? Iya, tidak masuk kan? Ngerti tidak maksudnya? Perjanjiannya kalau di sisa pertemuan kamu hadir terus, saya bonusin, saya bilang. Kenyat.
Tak lah, kelak ya, kelak kita lihat. Oh, kelak kita lihat. Kan gampang, masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya tuh. Tak ada bukan Hah, dulu. tak ada. Loh, Udah pulang tadi sebanyak. out lah, out lah. Nyalain lah. Iya, nyalain. Pulangnya kemana? Ke rumah. Ah, orang nanya rumah di mana, nyuruh ke kampus kalau dekat. Dia dijawab-jawab. Hah? Oh, lah tenggelam, bagus. Intinya nih, kalau kalian berantakan, cuekin ya. Nah, saya mau ngasih tahu dari video aja nih. Jadi itu karena udah terkontaminasi dengan yang saya install tema setelah itu. Nah, jadi saya mau kasih lihat ke kalian ini modelnya. Satu, coba bagian satu nih apa nih. Saya akan cepet-cepetin. Intinya sama aja yang saya akan sampaikan. Nah, ini nih. Kan awal cerita kita model ini tadi kan. Ya kalian tulisnya pengantar, rekayasa pengantar. Praktikum rekayasa web. Belum ada logo, belum ada slogan. Adanya menu. Ke bawah. Ini bukan, ini ada linknya nih. Nah, saya udah ngisi kayak gini, ini awalnya. Oke, terus bagaimana yang tadi? Nah, semudah itu. Ini nih, yang dalam keadaan masih normalnya nih. Sama caranya kayak tadi. Saya cukup aktifin tema. Nah, dia tampilannya seperti itu. Ada playground. Playground itu apa? Sabar, nanti saya akan tampilin. Nah, ujung-ujungnya ada bis Vita dan seterusnya. Ini pun sudah saya upload nih video ini ke YouTube saya. Jadi kalian bisa lihat gambaran sebelum berantakan kayak gini gimana. Nah, ini nih berantakan karena terakhir tadi saya nyoba tema si Cleanster ini. Nah, Cleanster ini sendiri ngapain? Kalian bisa lihat. Saya akan reload lagi halamannya. Yang mau saya bilang, tema itu nggak hanya yang tampilan hitam putih yang kita lihat sebelumnya. Tapi dia bisa jadi sangat menarik. Nah, kayak gini. Tuh, ada animasi-animasinya. Tuh, ada tipografinya. Tinggal kita ganti jadi gambar kita. Tinggal kita ganti ininya, posisinya, segala macam. Oke. Ini tanpa usaha yang terlalu berat, tiba-tiba layout web tuh udah jadi. Dari yang awalnya sederhana. Nah, kayak yang ini. Bukan, nah ini nih yang sederhana. Oke. Sekali lagi, tema itu adalah semacam bajunya. Oke, tampilan dari webnya. Makanya orang senang pakai WordPress ini karena dia sudah ada tema-tema yang tersedia. Tersedia untuk apa? Dipakai. Tinggal ngeklik, nanti jadi. Nah, videonya sudah ada, cara-caranya udah saya bikin. Kebetulan yang sekarang nih ada masalah karena halamannya seolah-olah dia tumpang tindih. Karena ini. Nah, tapi videonya sudah saya tunjukin, ada ditaruh di YouTube. Nah, ini Jo, saya udah ngubah warnanya jadi warna ungu, misalnya segala macam bisa di custom yang awalnya warna hijau. Oke, jadi kalaupun kita dapatnya hijau tapi nggak terlalu suka dengan warna hijau, kita bisa ganti ke warna lainnya. Nah, ini ada penjelasan cara gantinya gimana juga. Ada, udah saya rekam, udah saya upload, jadi masih aman. Nah, ini apa ya? Tuh, ada ngubah segala sesuatu. Nah, ada penggunaan ini. Nanti kalau udah bahas plugin, kita coba pakai ChatGPT atau Copilot. Jadi biar kalian terbiasa coding. Ya, Rama terbiasa ChatGPT. Untuk teori ya. Nah, intinya di sini ada install Cleanster. Gimana caranya? Nah, ini adalah cara install tema berdasarkan folder. Agak ribet. Pak, perlu nggak kami praktekin? Nggak perlu dipraktekin, tapi sekedar tahu bahwa install tema itu bisa seperti ini. Nah, gara-gara install inilah, terakhir di video ini saya tunjuk, baru dia jadi halaman seperti ini. Nah, ujung-ujungnya, tema ini nanti kalian akan familiar dengan Elementor. Elementornya salah satu penyunting situs namanya. Jadi layoutnya bisa kita atur dengan Elementor. Nah, tinggal dibuka seperti ini. Tapi ini tergantung spek komputer masing-masing. Kalau RAM 4 GB itu masih ngeok dia. Jadi setidaknya 8 GB baru dia bisa bernapas lega. Kalau enggak dia cuma muter, enggak selesai-selesai. Oke, karena dia agak berat walaupun jalannya di basis web. Nah, jadi sekali lagi tema itu adalah tampilannya untuk web kita.
Oke. Tema apakah langsung bisa dipakai, Pak? Jawabannya tergantung. Justru itulah kalian akan menemukan tema yang cocok untuk kalian tuh yang bagaimana. Nah, itu selebihnya kaitannya dengan soal UTS ini. Tampilan dari tema, tapi tidak boleh menggunakan tema Clenster, saya tulis di sini. Kenapa? Karena ini soal tahun berapa entah. Tahun 2003, 2024, 2 tahun yang lalu. Nah, setiap tahun tuh biasanya saya beda-bedain temanya untuk saya demoin. Tahun kalian ini bis Vita itu. Cleanse, saya ulangi ya. Yang tampilan kita kan jelek ini kan awalnya kan. Nah, bagaimana biar bagus? Saya ajarin. Oke, tahun 2 tahun yang lalu saya gunakan Cleanster ini sehingga tampilannya, nah modelnya model gini nih, keren. Tinggal ngedit-ngedit dikit. Contoh, ya kalau mau ngedit teks ini tinggal cari teksnya apa, title misalnya di sini. Ada tulisan apa di situ? Make an appointment. Buat kue lapis misalnya. Ya, tinggal kalian atur kata-katanya nanti dia bisa generate otomatis. Oke. Editornya beda, tapi sekali lagi perjalanan kalian tuh usahakan dari tampilan yang ini dulu. Jangan langsung tiba-tiba itu. Karena ujung-ujungnya mau saya bilang seperti ini. Fakih bisa dapat Sylvia gimana ceritanya? Serius ini untuk contoh. Di antara banyaknya wanita, nah, Fakih bisa memilih Sylvia kenapa? Serius ya? Apa karena dia suka seblak? Karena cocok kan? Bener nggak? Kalau tidak cocok tidak mungkin kan? Serius, serius nih, tidak pula dah. Nih ya, iya karena cocok kan? Bukan karena cocok, karena cocok kan, bener kan? Nah nih kita lihat nih. Di Rama, jadi Rama tidak percaya. Serius ini, ya. Di sini memang ada pembahasan bagaimana tema yang cocok itu. Kenapa? Sama kayak bukan Rama, siapa tadi namanya? Faki dan Sylvia. Kenapa dia bisa bilang cocok? Ya dia lah yang, cinta pada pendapat pertama. Nah ini pun tema, ketawa terus. Tema saya asal pilih nih yang kemarin tuh. Nah kebetulan, cakep temanya, ada animasi-animasi segala macam. Sudah support tampilan mobile tuh, ada responsif modenya, ada yang untuk tablet, ada yang untuk mobile, gimana tampilnya udah lengkap semua. Beda dengan tema kita yang sebelumnya. Oke, makanya kalau si Tiwa nanya kenapa nggak boleh, ya karena udah dipakai. Kebayang nggak? Nah, jadi di materi ini, jadi untuk kalian yang nggak boleh itu paling tema si bis ini. Si bis apa namanya tadi tuh? Bis Vita namanya, yang hijau ini. Kalian cari tema lain. Karena gini ceritanya. Jodoh atau yang cocok bagi Tiwa bisa jadi bukan hanya Ihsan Yusuf Halefi, Gusti Rinaldi itu bisa jadi cocok. Ya nggak? Bagaimana taunya cocok? Karena udah menjalani. Nah, bagaimana si Lisa Tiwa tahu itu temanya bagus segala macam? Karena dia udah nyoba. Nah, saran saya untuk nyobanya kalian bisa lari ke Playground WordPress ini. Bukan Playground di Transmart ya ini ya. Playground ya WordPress.net di mana contohnya ya, kita bisa ngotak-atik tema. Yang saya ini kan karena saya demoin di kelas tadi tuh. Pak, ngape menu Bapak nih banyak bener kayak gini nih. Ah, itulah maksudnya daripada kalian ribet. Kita kan nggak ada nih harusnya Cleanster, Elementor, portofolio, tim, gini ini nggak ada kan di dashboard kalian. Udah dicek ya. Event, service, WooCommerce nggak ada kayak gini nih. Kenapa ini tiba-tiba ada? Karena install tema. Nah, jadi ceritanya ini nih biar latihan kita tadi bersih. Kalian bisa ngatur di sini. Contoh, saya mau install tema. Caranya sama kayak tadi. Misalnya saya mau pakai bis Vita. Nah, jadi dia dapat kayak gini, tinggal kita install. Ini persis kok dengan yang di materi. Nah, jadi nyari uh, bis Vita. Mana ada nenek. Nah,
Ini sudah diinstal. Saya sebelum install yang mana? Nah, ini sebelum nih, ya pasang. Pasang itu kan install. Tunggu memasang. Kalau udah memasang, dia tulisannya, nah installing tadi. Nah, ini kebetulan gagal aja. Saya coba reload aja. Kalau udah kayak gitu, dia biasanya tulisannya tinggal diaktifasi. Iya, silakan. Bis. Bis apa deh? Bis Vista. Nah, saya ulang. Install, tinggal tunggu. Kalau dia gagal, ya coba lagi. Karena ini untuk uji coba, ibaratnya sandbox. Tapi kita bisa main-main di sini sebelum nerapin kayak kitanya. Daripada kita bingung, tahu-tahu dapatnya jong. Oke, jadi nyoba-nyobanya di sini. Malaysia ada. Warna hijau. Warna hijau. Oh, itu catatan. Oke, kita lanjut. Update valid. Connection loss, dia bilang disuruh try again. Ya, tau apalah. Nah, nih, tunggu nih. Dia mau install. Temanya gagal, ya tau apa. Silakan. Nah, ini nih, si Bista nih. Sama kayak di materi, habis itu deactivate. Kalau udah, tampilan webnya nanti akan jadi seperti ini. Sambil nunggu, saya nggak percaya lagi. Nabila namanya ya. Nah, kita lanjut. Ini yang didapat di materi. Kita lihat ya. Materi. Nih materi. Setelah dipasang, diaktifkan kayak tadi, apa terdapat ya? Nah, ini. Wow, katanya. Kok beda bener? Tiba-tiba udah ada animasi-animasi dan dapat menu seperti ini. Nah, itu yang mau dibilang. Oke. Jadi yang awalnya biasa, tiba-tiba dengan usaha kita yang minimal, tiba-tiba jadi cantik. Kebayang nggak? Oke, kayak gini deh, biar gampang lagi. Terpaksa nyontohin orang nih. Lebih tinggi si Rama apa si Sylvia? Hah? Hah? Kalau yang ngeloncat lebih tinggi siapa? Misalnya main basket, lagi berebut bola, nggak tahu. Saya, gimana ya bayangin ya? Kayak gini deh, Sylvia adu lari sama saya, siapa yang menang? Oh, karena saya pasti ngap-ngap gitu kan? Bener, lah, ngeh ya sampai itu ya. Nah, gini, Sylvia kenapa diunggulkan? Karena secara perawakan, Sylvia imut-imut pasti larinya kencang. Kalau saya ngap-ngap ibarat ukto truk dalam besar iga tuh lambat geraknya. Serius, nah kayak gini. Saat kalian milih tema, oke, pilihlah tema itu yang mendekati hasil akhir yang kalian maunya ke bagaimana. Itulah makanya di modul tadi pemilihan yang cocok yang saya bilang tadi tuh. Carilah yang mendekati hasil akhir kalian. Di WordPress itu sangat banyak temanya. Nah, kalau kalian nanya lagi, kenapa di soal nggak boleh tema itu lagi? Karena sebenarnya tema itu banyak. Dengar lagu Tiffany Kenanga, jangan bersedih. Dia bilang apa? Ada yang tahu nggak di lagu ya? Kait aja dengan tema. Ada yang tahu? Nggak. Lagu Tiffany Kenanga berarti nggak tahu ya? Ya udah, dia bilang mati satu tumbuh seribu. Ya berarti walaupun saya larang menggunakan tema ini, ya kalian tinggal cari tema yang lain. Itu intinya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai ini? Intinya kerjaan kita adalah ibarat kalian main Mobile Legends, skinnya skin biasa, skin elite, ya tiba-tiba skin berikutnya jadi skin yang mantap, yang epic punya. Oke, nananya biasanya nana kalian yang biasa aja, yang warna pink, ini nananya pakai baju gajah misalnya. Langah loh maksudnya nih. Nah itu tujuan tema.
Silakan kalian coba dilakukan di modul, nggak ngerti tanya pokoknya. Bacalah mulai dari paling atas, silakan. Belum ada pack, belum ada apa, walaupun belum ngikutin yang pertemuan sebelumnya, bisa lanjutin kali ini. Karena ini kaitannya dengan tampilan. Monggo dicoba. Nggak ngerti, silakan ditanyakan. Udah ya, rekamannya saya stop. Kalau kalian lihat tadi, lihat warna hijau kan. Saya udah coba menunya satu-satu, nggak ketemu tuh. Yang spesifik dia nyuruh untuk ganti warna ini. Kenapa? Kita lihat bentar. Saat kita menyesuaikan, yaitu customizer ya. Saya gedein ya. Di sini ada warna dia nyediain. Ada tapinya nih. Hanya dua ini. Warna teks tajuk, header, sama warna background. Udah, kan nggak mungkin. Kayaknya untuk ganti warna dia maksa kita ke Pro. Karena fitur-fitur selanjutnya. Nah, tapi kan kita nggak mungkin beli dulu kan. Nah, caranya gini. Tadi saya udah coba. Nah, ganti ke warna ungu. Caranya gimana? Kayak gini. Kita intip dulu elemen dia ini apa. Dengan cara inspect elemen. Inspect elemennya kanan ini tampil. Tunjukin. Sebaris ini warna apa yang dipakai. Nah, kalau baris yang di atasnya berarti kan kurang lebih ini nih. Nih, keblok dia. Saya ngelihat tadi tuh bagian bawah. Biasanya sih ada kaitannya dengan color biasanya. Color. Nah, ini nih tersangkanya nih. Karena hijau. Iya nggak? Ini ada di file. Kita lihat nih. Mana tadi tuh? Nah, ini nih, style CSS. Style CSS tuh bisa kita edit langsung dari ini yang saya bilang tadi, tampilan editor berkas, langsung edit di sini. Akan tetapi, lihat ya, ini barang ini. Akan tetapi salah edit kayak salah ngedit php.ini itu ya salah dia, bahaya. Ini memang bukan untuk yang dalam tanda petik, bukan untuk pemula maksudnya, kalau mau ngedit seperti ini. Tapi bisa nggak Pak kami ngedit di sini? Jawabannya bisa. Nah, jadi yang kalau saya versi CSS tambahan di sini, ini biar dia nge-replace kelas root yang ada di CSS dia dengan warna ini. Saya dapat warna ini dari mana? Jawabannya ngasal sebenarnya. Saya ngambil mana tadi itu ya. Nah, ini nih. Jadi ada color picker. Di Photoshop pun ada yang kayak gini nih. Saya tinggal nyari warna lain. Misalnya warna kuning nih. Saya tinggal ngambil ini. Nah, saya tinggal taruh di sini. Menggantikan kode heksanya. Jadilah kuning. Tapi kan giat ya, tidak cocok. Oke. Terus kalau mau ganti yang kayak tadi itu bisa nggak jawabannya yang di sini tadi? Bisa. Cuma kalau kita salah ganti ya salah sekali lagi. Nah, saya pakai warna mana abu-abu tadi ya. Warna hijau inilah, hijau yang lebih terang. Saya coba ambil. Saya ngedit di sini. Nah, saya coba simpan. Saya mau lihat apa yang terjadi. Mana tombol simpan? Kecilin dulu. Tombol simpan. Nih, perbarui. Sudah selesai. Saya baru coba cek di sini. Enter. Nah, di sini dia nggak mau malahan. Karena apa? Saya udah nyimpan yang apa tadi? Yang temporary ini nih. Jadi ya kalau mau lebih aman memang ngeditnya dari bagian ini. Oke, kita terbitkan. Nanti kita baru cek ulang. Harusnya udah berubah di bagian dia. Oke, hijaunya sekarang lebih terang. Gitu ya, kurang lebih ya. Jadi suatu saat kalian akan nemuin ya yang lebih secure adalah CSS tambahan atau custom CSS-nya untuk ubah. Kalau ubah sekedar warna, sekedar apa dari sini. Oke. Begitu juga untuk font-nya misalnya kalian ketik. Kalau dia nggak tersedia font atau tipografi, gunakan CSS tambahan. Nah, videonya saya stop dulu biar nggak terlalu panjang. Nanti baru saya lanjutin lagi. Itu kurang lebih. Jadi, bisa nggak diganti? Ya jawabannya harusnya bisa. Kalau dia nggak tersedia, kita paksa dari CSS tambahan. Jadi, barangkali kalian berguna. Saya ada naruh komputer di ruang sebelah. Oke. Ada program yang namanya nih, Chrome Desktop. Remote Chrome Desktop. Intinya untuk nge-remote. Ada laptop lain
Ya saya bilang tadi apa ke kalian? Ingat gak? Saya mau ngapain tadi itu? Saya nggak bisa di sini karena tidak ada apa? Ada yang ingat? Ya udah, berhubung nggak ada yang ingat, nggak dapat pro. Bukan, bukan itu. Nggak ada. Ya udah nggak ada ya. Hubungannya dengan ini. Saya bilang sebelumnya saya nggak bisa membuktikan Cleanster tuh karena udah hilang kan? Ya nggak? Cleanster nih ada saya bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, ini Cleanster WP nih tepatnya. Kenapa tiba-tiba hilang? Ya saya nggak tahu, bisa jadi ada masalah apa, mereka tarik dari WordPress-nya atau seterusnya. Tapi dulu dapatnya dari sini. Saya tulis malahan tema bagus. Nah, sekarang gimana makanya? Konsentrasi ya. Jadi ini nih untuk masang tema ada beberapa cara. Kita bisa langsung online dari yang di sini. Dari tema, tambahkan tema. Come on. Tema. Ya lama. Inilah bertahap lah, tunggu sambil ini ya. Jadi untuk gampangnya saya mau ngambil ini zip aja karena apa? Dia 57 mega, lumayan lama. Jadi saya akan jadiin dia zip atau 7-zip. Konsepnya sama aja. Anggapannya ini sudah ada tema yang kita hasilkan. Nah, untuk kompresnya aja lama nih. Makanya saya nggak mau ngopi langsung ini karena beda komputer. Tapi secara konsep, kayak gimana sih Pak menggunakan yang sudah ada? Kita bisa dapat foldernya dari manapun itu. Nah, contohnya di sini saya udah dapat Cleanser WP ini ya. Ini saya akan menggunakan ya untuk nge-remote ini berarti dia upload file. Oke. Atau download file ya, antara itu lah. Nah, jadi saya akan copy, ngambil ini agar ditaruh di laptopnya saya ini. Nah, jadi akan saya paste di sini misalnya. Udah nggak pastenya nih? Tombol paste kan nggak muncul. Nah, berarti nggak bisa dia. Saya mesti ngopi, naruh. Pakai download atau upload tadi. Tunggu. Nih. Upload. Mana tombol upload? Kalian kelihatan nggak sih kalau saya kecilin gini nih? Tulisan-tulisan itu kurang. Ya udah, mau nggak mau kayak gini. Download skripsi. Bukan ini. Ini ada di mana nih? Copy. Nah, saya mau ngambil file apa tadi itu ya? Zip ini open. Nah, saya kecilin dulu biar nggak terlalu bingung. Nah, jadi yang atasnya adalah komputer yang saya remote, yang saya yang ini. Hasil downloadnya ada di mana nih? Cleanster. Nah, ini nih hasil downloadnya. Dia nanya di saya sekarang, saya coba taruh di ini folder saya. Ini tunggu mana dia tadi nih. Jadi saya udah mendownload, lagi proses reload. Udah selesai ini ya barangnya ya dari komputer sebelumnya. Berarti cara pakainya adalah saya ekstrak here. Nah, dapatlah nanti folder ini. Jadi asumsinya ini biar cepat daripada dia lambat ngopi satu persatu file foldernya. Jadi saya taruh kayak gini. Tapi sebagai konsep, foldernya itu bisa kita copy dari yang sudah ada. Jadi kalau teman kalian, bagus Temaka mau dong. Nah, bisa kita copy dari folder itu dia. Nah, sekarang cara makanya gimana? Kalau udah seperti itu, kita tinggal akses halaman tema. Ini kan angkanya 7 nih. Terlepas dia masih support apa enggak, saya nggak tahu ya. Karena itu 2 tahun yang lalu ternyata, 2023-2024. Ini 7. Sekarang akan jadi, come on. Ya, sabar-sabar aja dia proses. Nah, tetap 7. Apa yang terjadi? Rusak nggak dianggapnya? Nah, ternyata benar. Oke. Tema tersebut terpasang, kata dia, terinstall. Tapi nggak lengkap. Kenapa? Ya bisa jadi WordPress yang terbaru ini kerangkanya, file-filenya itu sudah tidak didukung lagi sama yang ini. Ya, ada cleanser, ada Nah, ini juga saya bisa coba nih, antara dua nih ya. Ini coba saya ekstrak. Barangkali gara-gara itu.
Nah, ada child ada enggaknya nih. Saya coba ambil, saya cut. Nah, kayaknya sih gara-gara itu kayaknya. Saya coba reload lagi. Nah, awalnya 7 tadi, jadi sekarang udah 9. Nah, kali ini bisa dibilang berhasil cari cleanser. Ini kan barangnya, ada tapinya tulisannya. Saya coba aktifkan, supportnya masih ada nggak jelas lagi supportnya. Saya coba aktifkan aja. Saya mau berpindah ke sini. Pak, kok tema ini nggak bisa kami download? Tadi kan saya udah tunjukin, saya juga nggak bisa download kan? Kenapa? Ya karena bisa jadi udah nggak dia dukung lagi di repository WordPress-nya. Nah, di ini udah saya pakai. Kalau dilihat hasilnya, nah ini cleanser. Pak KTK bagus, tahu ujian gini. Tunggu bentar, kabar. Ini cara yang lain nih. Jadi, cleanser segala macam PHP config-nya dia bilang satu ini nih yang belumnya. Harusnya jadiin 2000. Nah, ini masih kurang nih. Berarti kita main dari PHP ini lagi nih. Kalau ada yang kayak gini. Jadi ada kebutuhan spek minimum kayak itu, system required. Nah, kayak gini nih. Jadi kita harus ngeset ke 2000. Salah satunya itu, kemudian apa? Saya kecilin. Nah, ini di bawah nih. Memory limitnya naikin jadi 64 kata dia. Kalau enggak, kemungkinan gagal. Ini naruh di mana? Nah, saya demoin lah bentar nih. PHP ini kita coba buka. PHP ini. Nah, kita coba buka deh ya. Kita cari tulisan yang dia rekomendasikan tadi. Ini merah adalah max input varchar. Saya Ctrl F. Saya coba cari. Ternyata memang 1000 yang saya naikin dong. Sesuai dia minta 2000. Tapi ini saya hidupin. Saya hidupin satu, beres. Apalagi dia bilang. Bawahnya WP memory limit. Ini di WordPress config-nya nih. Jadi kita mesti buka WP config-nya. Nah, kita coba simpan dulu yang ini. Kita coba 1 biji. Ini saya stop, habis itu saya start lagi. Itu nge-restart namanya, nge-restart layanannya. Jadi memang mesti di stop, habis itu di start. Nah, kita cek lagi. Tadi tuh halamannya bilangnya ini silang nih. WP config-nya belum saya ubah. Nah, sekarang udah checklist, udah benar. WP memory limit. Kita cari di WP config. WP config. Di sini WP config. Nah, saya akan buka bagian memory. Jadi memory limit. Jadi di mana dia naruh kata-kata gitu kan? Nah, jadi untuk sesuatu hal yang dia dalam tanda petik, kok dia nyaranin kayak gini? Kalian ragu menghubungi saya slow respon kalian bilang kan. Jadi di mana ini naruhnya? Nah, bisa kita gunakan bantuan semacam AI. Nih ya, kalian lihat nih. ChatGPT misalnya. Nah, tanyain di mana pengaturan WP memory limit yang dimaksud. Ngetik itu tahu kan? Enggak, ketik. Yang sesuatu nggak jelas, bukan dari dashboard. Nah, WP config udah bener, tapi kan nggak ada tadi. Nah, berarti dia main code. Ya, main code WP memory limit. Oke. Kalau mau aman juga untuk admin, berarti dua-duanya. Letakkan setelah baris, that's all, stop editing, gitu dia. Sebelum baris ini, coba cek dulu ada nggak baris itu, that's all. Oh ada, berarti di sini dong naruhnya, logikanya. Kita ambil, copy, taruh. Ada satu lagi, berarti dia untuk admin dan untuk yang lainnya. Saya nggak tahu deh dia bedain, tapi kita coba turut aja. Nah, alternatif boleh di sini, HT access kata dia. Kalau ada gini boleh juga di sini. Tapi kan tadi dari temanya bilang WP config-nya. Ya udah saya taruh, nurut dulu. Kalau nggak berhasil baru coba yang lain. Ini sudah saya simpan. Saya coba cek ulang dari sini. Mana tadi ya? Nih, tadi masih checklist. Nah udah berhasil. Benar berarti. Jadi saya baru bisa ngelanjutin jika ininya requirement-nya udah terpenuhi. Nah, plugin dan demo. Jadi di folder tadi itu ada banyak tuh. Kenapa? Karena ada plugin-pluginnya ini. Apa salah satu pluginnya? Di WP Content tadi saya taruh.
Tapi ini nih sekali lagi ya, memang bukan untuk pemula, tapi untuk sekedar kalian tahu ya nggak masalah. Gambarannya kayak gini nih. Jadi Class Cleanser WP ada plugin-pluginnya, ini yang dipakai. Nah ini pun mesti saya ekstrak. Kalau nggak mau ekstrak berarti saya upload. Saya coba ekstrak, 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 ekstrak. Ada dua folder. Dua folder ini harus saya taruh ke ini. Harusnya ini jauh lebih ribet kalian lihat nih daripada kita ngeklik satu tombol tadi. Nah ini kan activate karena dia dan segala macamnya. Ya udah saya ke plugin. Saya aktifin dua plugin tadi, yaitu Cleanser Core dan Slider Revolution. Come on, come on, come on. Ya lama lagi dia. Nih, aktifkan. Saya matiin lah ini. Kalau ini namanya softwarenya apa tadi ya? Chrome Desktop jarak jauh. Jadi kalau kalian punya komputer di rumah, mau di remote, bisa kayak gini. Oke. Gunakan akun mahasiswa kalian juga bisa kok. Nah, jadi ini biar daripada berat, saya tutup aja. Mana tadi? Nah, ini tinggal tunggu. Walaupun tampilan awalnya jelek, nanti dia seolah-olah jadi bagus. Kenapa? Karena kita udah install plugin penunjang temanya. Nah, ini saya close saja. Saya nggak apa-apain nih. Kemudian demo konten, kalau nggak salah dia bilang tadi. Demo konten. Mana ya tadi itu ya? Tema. Nah, ini cleanser ya. Nah, dia bilang juga Elementornya juga dipakai. Coba saya reload. Nah, belum ada perubahan karena belum ada demo konten dan dia bilang nih Elementor Pack Builder dan segala macamnya ya. Pokoknya yang kurang kita install aja plugin penunjang temanya. Dia biasanya otomatis. Nah, kayak gini nih. Required ya install. Tunggu aja. Nanti kalau udah kayak gini dia download dulu, habis itu kita klik install atau aktivasinya. Saya cek lagi folder saya tadi ada apa. Kalau pusing, cuekin cara ini ya, tapi suatu saat mungkin kalian akan nemuin hal ini. Jadi plugin udah, ini lisensinya, saya skip. Ada dokumen, nah demo konten yang mau dipakai selanjutnya nih. Ya, nanti saya akan pakai demo konten ini untuk di punya dia. Nah, ini berhasil, terus nah, satu-satu, aduh, kata kalian, centang-centangnya nih, centang, 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 activate, install, ini, ini. Nah, tinggal tunggu lagi. Nah, ini kata-kata demo-demo ini, kebetulan dia nih versi yang agak ribet, jadi harus ngambil dari file demonya. Yang versi gampangnya, yang bis Vista tadi, tinggal ngeklik satu tombol udah selesai. Apalagi nih, pilih dulu. Malah hilang. Activate, select all. Nah, selebihnya kalian sambil itulah, saya coba sendirilah. Nanti kalian lihat di sini ya, saya tetap rekam. Ini tidak bisa-bisa diinstal. Bikin. Ya, harus login. Install. Nanti saat demonya import demo baru saya kasih tahu kalian lagi. Sementara kalian fokus ke punya kalian dulu. Install. Jadi di materi yang ada tulisan plugin penunjang tema, tanpa plugin itu bisa kalian lihat tetap nothing temanya, nggak ada artinya. Jadi ya inilah yang dibilang plugin penunjang tema. Tanpa plugin itu dia nggak tampil sebagaimana mestinya. Salah. Mana tadi tuh bawah. Start. Come on.
Oh iya, misalkan kalian suatu saat mau website itu seolah-olah bisa jual beli, dia ada plugin yang namanya WooCommerce. Tapi memang kita nggak mempelajari spesial yang ini karena emang gede banget dia. Ya, tapi kalau kalian mau mendalami, kalau nggak salah di Gramedia atau di toko buku ada bahas tentang WooCommerce. Jadi kalian tinggal pakai dia, mau nginput ongkos kirim segala macam biasanya ada juga. Saya coba cek. Nah, tinggal aktifin plugin. Ini tinggal diaktifkan sama ini. Aktifkan. Yang ini nggak perlu dicatat karena memang dalam tanda petik terlalu ribet dan terlalu beresiko. Tapi sekedar tahu ya ilmunya kayak gini. Nah, udah selesai aktif. Mana tadi tuh menu tampilan ini. Tidak ada notifikasi lagi. Saya mesti ke halaman, bukan ini, ke kontennya. Nih, plugin udah diinstal, tapi tampilannya masih jelek. Nah, berarti satu lagi, coba custom, bukan. Apa di desain tadi itu dia? Apa di pengaturan? Kalau udah terlalu gede gini, udah susah lihat ya. Bukan ini. Kalian bersambil lah ya, intinya saya tetap bisa ngerekam, nanti bisa kalian lihat template baru. Bukan menu. Sisilah. Nah, ini kaitan dengan yang tadi, saya ngelanjutin yang demo kontennya. Ini udah diaktifin semua, terakhirnya adalah mengimport demo kontennya. Nah, demo konten ini pun ya tanda tanya nih, saya coba custom choice. Dia bisa dari media, ada dia, dari ini dan dari mana dan seterusnya. Nah, saya mau ngapain? Kalau mau semuanya makin lambat. Tapi kalau mau tahu apa namanya ya, kemampuan maksimal dari website itu, kita harus pilih semuanya untuk demonya. Nah, saya coba import. Dia lama nih kata dia. Proceed, tunggu aja. Kalau kalian ingat saya bilang tadi ada tentang post, tentang laman. Oke. Nah, ini lagi download dia. Sekali lagi, post kita ini memang kita yang bikin. Bawaan dia hanya halo dunia. Laman bawaannya laman contoh sama kebijakan privasi. Tapi kalian akan lihat nih, laman saya tiba-tiba nanti jadi banyak banget. Oke, karena ini prosesnya dia proses demo apa tadi kontennya dia lagi proses. Nah, saya sambil lihat baru 16%, 18 dan seterusnya. Satu lagi tadi saya bilang di media. Kalau kalian ingat, media saya tadi hanya beberapa isinya. Kalau sekarang kita lihat ya. Nah, ini tetap ada tapinya nanti di bawah ini makin banyak nih dia nih. Ini pun entah gambar apa, tadi saya nggak ada ngupload ini. Kita cek lagi di prosesnya baru 33%. Pokoknya nanti dia berubah, jangan heran. Bengkak di halaman, bengkak di post, bengkak di media. Ini 8, masih 8. Tunggu aja sampai selesai. Ini belum. Udah berapa persen nih? 49. Ya udah sabar-sabar. Kalian bersambil ya punya kalian ya. Media 1 import. Nah, nih yang saya bilang tadi.
Yang saya tadi sebaris di atas, tapi tiba-tiba ada, Pak, ngapain ada orang pakai sarung tangan, kata kalian. Nah, itu otomatis. Itu akibat kita mengimport demo konten. Awalnya 11, sekarang udah jadi 34. Saya tunggu lagi. Ada syaratnya ini, spek komputernya harus ya mumpuni, internetnya harus stabil. Kalau enggak, dia gagal terus. Penting kalian. Jadi, pada intinya ini yang mau saya bilang. Kalau dia gagal di suatu tema, cari tema lain. Ibaratnya gini, kalian udah deketin Ellen sama Tigile nggak Ika, cari cewek lain. Contoh Ellen, ya. Gambarannya, apa iya cewek hanya Ellen satu-satunya? Apa iya cowok hanya Stefan satu-satunya? Contoh, sama kayak tema ini, apa Clanster ini satu-satunya? Jawabannya enggak. Nah, jadi kalian silakan cari yang lain kalau nemuin masalah. Jangan maksain harus pakai tema itulah, enggak. Oke? Sama kayak kalian nyari jodoh yang saya bilang, itulah yang terjadi. Nah, ini udah 34, saya reload lagi, sama lama proses. Udah berapa dia? Kalau RAM 4 GB sih biasanya KO dari awal. Nah, udah 141 dia. Dan seterusnya pokoknya dia akan bertambah terus sampai dia kelar. Ini pos saya 8, kan jadi berapa deh? Masih 8. Yang ini. Halaman udah 25. Dia bertambah, beranak pinak pokoknya. Jangan heran, dia akan banyak banget. Makanya saya bilang kalau mau nyoba, cobalah di playground. Tapi tidak masalah, ini udah saya tunjukin. Tunggu dikit lagi, 76. Udah lah, mau tidak mau. Sambil nunggu, saya biasanya iseng. Awalnya dia kayak gini nih, masih jelek. Saya coba lagi buka tab baru. Apa tampilannya sekarang? Kalau belum kelar sih biasanya masih jelek. Nah, tunggu aja lah. Masih sama nih. Nah, tunggu cai-cai. Dikit lagi udah 90%. Ore, kata kalian. Nah, konsep untuk demo konten ada banyak intinya. Ya, ini salah satunya yang lebih ribet, install ini. Kenapa dia nggak ngeklik satu tombol aja, kata kalian? Nah, beberapa tema yang udah modern memang kayak gitu. (98) Oke, 100. Terus, oke. Pokoknya saya tinggal ngeklik oke aja. Nah, ini pun mesti diinstal kata dia, plugin regenerate thumbnail. Apa yang belum aktif di sini? Dah. Buka. Nah, nih kalau kalian lihat nih hasilnya tuh udah cakep tuh. Ada loading-loading animasi fontnya tuh. Oke, dan seterusnya. Sama konsepnya nanti tinggal kalian modif. Ya, ini yang udah jadi tampilannya. Nah, mengenai ini nih, filter segala macam tuh ya karena apa? Ya mungkin tadi tuh dia udah nggak support dengan yang terbaru. Apa yang mesti kita lakukan? Nah, kalau ini ada kata-kata sunting dengan Elementor, bisa jadi kalian nemuin kayak gini juga. Ya, tinggal disunting aja bagian per bagian. Ya, selebihnya ya jam terbang kalian lah, kalian coba-coba aja. Oke, untuk UTS ini sih harapan saya kalian milih yang paling bagus, siap pakai aja temanya udah beres. Nggak usah di custom capek-capek. Cuma kalian ganti tulisan-tulisan tertentu sama warna aja. Nah, karena ini pun berat nih kayak gini nih. Kalau laptop kalian RAM 4 GB kayak gitu agak ngangkat ya. Loadingnya pun gagal biasanya. Tinggal ganti aja nih, gambar tinggal ganti, nanti gambar apa, teksnya tinggal ganti. Oke, tinggal kalian coba-coba, jangan takut salah. Dah, selebihnya kayak gitu, selamat mencoba. Oh iya nih, sebelum ditutup, silakan cek hadirannya. Kalau ada silakan bersuara ya. Kalau ada silakan bersuara. Aisyah nggak ada. Ya, Fazira nggak ada, Hanum nggak ada, Ilham nggak ada, Iqbal nggak ada, Khairul nggak ada, Mikdam nggak ada, Felicia sakit. Yang sakit ada 2, Elvina juga. Hah? Hanum izin?
Itulah, saya ulangi lagi ya. Tunggu, saya ini sering iseng ya. Saya sering iseng. Kita kembali lagi ke masa lalu. Tentang berhalangan hadir. Iya. Udah, berarti kan tidak ngabarin ke saya aja maksudnya gitu. Udah, maaf loh si Rere. Itu ya, adik-adik ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti stop ya. Pulang. Nggak sedih. Ya udahlah, kalau nggak ada pertanyaan dan nggak sedih, selamat pagi. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Salam budi luhur. Terima kasih semuanya. Ya, tetap semangat ya.